Dahsyat, dahsyat. Silakan duduk. Peserta TDW Show di rumah maupun di studio, silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Yes, Bapak Ibu semua adalah mbahnya dahsyat. Jos? Materi hari ini adalah sangat-sangat menarik dan sangat penting dalam kehidupan. Apa yang harus kita pelajarin salah satunya adalah membina hubungan yang akrab dan bergairah. Weh. Akrab dan bergairah. Nah, ya pertanyaan saya, kita mau yang mana dulu? Yang akrab dulu atau yang bergairah dulu? Bergairah. Saya yakin yang ngomong pasti laki-laki ya. Yang penting bergairah dulu katanya. Apakah betul ibu-ibu harus bergairah dulu? Akrab. Wah. Bapak Ibu, ibu-ibu harus ngomong akrab dulu. Bapak di sini yang ngomong kelamaan. Hajar bergairah gitu ya. Boleh juga gitu ya. Ternyata memang mestinya yang normal, Pak. Yang normal, yang apa? Normal. Akrab dulu baru bergairah. Ibu-ibu diajak bergairah langsung enggak bisa, Pak. Harus akrab, harus akrab. Nih, saya belajar Bapak Ibu dari Tim Sanders. Dari siapa? Tim Sanders. TIMSANDERS, Bapak. Tim Sanders. Dia ngarang buku satu yang sangat-sangat powerful, Bapak Ibu. Judulnya The Likability Factor. Weh, judulnya apa? Bahasa Indonesianya apa, Tom? Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah. Ini katanya Kang Sipa ini empu gandreng ini. Katanya apa tadi? The Likability Factor singkatannya apa? Bahasa Indonesianya? Dilarang merokok. Dilarang merokok. Memang ini. Jadi begini Bapak Ibu, likability factor itu sebetulnya manusia punya unsur yang kalau Anda punya 4 unsur ini, mendadak Anda kemungkinan disukai, kemungkinan untuk akrab akan jauh lebih besar. Jadi likability factor. Setiap manusia ini adalah sangat penting. Ya atau ya? Ya. Sehebat apapun Anda, kalau Anda tidak disukai ya repot gitu ya. Dianggap aneh, dianggap begini, padahal hal yang diputuskan adalah benar. Nah sekarang, siapa yang mau belajar 4 unsur supaya kita disukai tadi Bapak Ibu? Siapa yang mau angkat tangan katakan saya? Yo, siapa yang mau angkat tangan 2 katakan saya? Bapak kok agak lemes Pak? Saya. Oh kurang bergairah, ya. Sabar Pak, sabar. Nanti dopingnya bergairah gitu. Ayo. Nah sekarang begini, 4 hal ini Bapak Ibu. Satu yang namanya friendliness. Satu yang namanya apa? Friendliness. Saya akan sebutkan 4 dulu, kemudian kita bahas satu persatu. Siap? Siap. Tolong jawab. Siap? Siap. Setelah friendliness Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu, itu adalah namanya relevansi. Yang kedua namanya apa? Relevansi. Yo. Yang ketiga Bapak Ibu, empati. Yang ketiga apa? Empati. Yang keempat Bapak Ibu, realness. Yang keempat apa? Realness. Kita bahas satu persatu. 4 unsur ini pada waktu friendliness. Ada 3 yang kita harus perhatikan. 1, kita harus peka terhadap tindakan kita, wajah kita, ekspresi kita, jawaban kita, suara kita, nada kita. Mana yang kurang friendly, mana yang friendly. Kalau kita peka, kita analisa. Bapak Ibu, mana yang menurut Anda lebih Anda suka, mana yang lebih friendly. Yang satu gini. Kalau Anda Bapak Ibu, matanya agak menjauh, dagunya naik, jagabnya gini, begitu Anda ngomongan sama orang, Anda melakukan hal yang sama. Friendly atau tidak friendly? Anda peka, oh kadang saya seperti itu berarti kurang friendly. Tapi kalau ada orang ngomong Bapak Ibu, Anda matanya berkejap-kejap Bapak Ibu sambil nangis ini. Friendly, ya atau ya? Sip? Kepalanya doang Pak, oke? Yang manggut-manggut gitu. Jangan yang lain, itu kakinya ikut manggut-manggut, nggak boleh gitu. Nah sekarang begini Bapak Ibu. Itu friendly, kita amatin. Kita harus peka mana dari tindakan kita, ucapan kita yang friendly atau kurang friendly. Jadi PR nomor 1, nih ayo peserta TDW Show di rumah juga yang di studio. Kalau nanti break Anda mulai tulis, oh saya pernah tidak friendly karena saya ekspresinya matanya seperti ini. Pertanyaan saya pernah tidak friendly karena pertanyaan saya menyerang. Jadi Bapak Ibu, oh saya nadanya pernah salah, nadanya tidak friendly. Nada sangat penting, walaupun kata-katanya Bapak Ibu
Kata-katanya misalnya salah, tadi saya lagi ngomong-ngomong, ada Mbak Ike di belakang di sana Bapak Ibu. Dia bawain brownies, kemudian dia ngomong, betul Pak, nada itu penting. Coba kalau ngomong, kamu tak bunuh mau ndak? Langsung suaminya killing me softly with love, katanya gitu. Silahkan, kalau nadanya seperti itu main-main, ya toh ya? Tapi kalau Anda bilang, aku ini sayang sama kamu, tahu? Ini sayang. Ya kalau salah nada Bapak Ibu, walaupun kata-katanya betul sayang, tapi kalau nadanya salah, itu juga bukan sayang, betul? Betul? Ini Bapak Ibu, nada sangat dominan, gerakan apalagi. Jadi Anda periksa Bapak Ibu, gerakan Anda friendly atau enggak? Ekspresi wajah Anda, matanya, senyumnya. Coba tes, semua senyum semua. Ayo senyum. Tommy senyum. Ini senyum atau coba lagi senyum Tommy? Kelelekan sabun Bapak Ibu. Boleh Tom, boleh. Keren Tom gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, gerakan ini sangat penting. Ya toh ya? Ya. Jadi ekspresi Anda, gerakan Anda. Kalau orang ngomong begini, Anda agak maju sedikit Bapak Ibu. Anda manggut, Anda ikut manggut, Anda senyum Bapak Ibu. Tentu saja dengan manggut senyum, orang merasa Anda friendly. Sip? Berikutnya Bapak Ibu, untuk friendliness ini Bapak Ibu, Anda cek Bapak Ibu, Anda kembangkan satu yang namanya friendly mindset. Kembangkan satu yang namanya friendly mindset. Caranya ngembangkan gimana Bapak Ibu? Kalau ada orang nyebelin, sometimes nyebelin, menurut Anda langsung tidak friendly, betul nggak? Tutup diri. Nah supaya Anda lebih friendly sama orang ini Bapak Ibu. Satu, Anda pikirkan bahwa sewaktu-waktu Anda bisa jadi butuh orang ini. Kalau bukan Anda, anak Anda, mungkin enggak? Mungkin. Sometimes orang enggak peduli Bapak Ibu. Hajar dulu, musuhin dulu. Karena dia merasa hari ini berkuasa. Pertanyaannya, apakah dia akan berkuasa seumur hidup? Kolonel Gaddafi Bapak Ibu. Wah, pada waktu turun aduh kasihan sekali juga. Ya toh ya? Ya kasihan, kita enggak selalu di atas. Untuk itu Bapak Ibu, Anda pikirkan, someday saya butuh enggak orang ini? Anda enggak bisa hari ini Bapak Ibu, ya lebih kecil lah, kere lu ngapain? Tapi kalau Anda ngomong seperti itu Bapak Ibu, mungkin enggak dia besok jadi lebih sukses, lebih kaya dibanding Anda yang terbalik? Mungkin enggak? Mungkin? Jadi Anda enggak pernah tahu bahwa someday Anda butuh dia. Kalau Anda mengembangkan cara berpikir mindset seperti ini, Anda mendadak lebih friendly. Karena Anda tahu someday bisa jadi saya butuh. Good? Kemauan kita menolong orang jauh lebih besar. Ya atau ya? Ya. Nih, berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga Bapak Ibu, Anda komunikasikan friendliness Anda. Yang ketiga apa? Komunikasikan. Jadi bukan aliran kebatinan, oke? Kalau ada friendly cuma diajak ngomong ya. Anda komunikasikan, Anda care sama orang, Anda komunikasikan. Anda apa Bapak Ibu? Komunikasikan. Jadi Anda ekspresikan, Anda komunikasikan. Kalau enggak orang tidak tahu. Sip? Jos? Dahsyat? Kemudian yang kedua Bapak Ibu, relevansi. Apa? Kalau Anda relevan Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu, ada survei Bapak Ibu, dilakukan ada karyawan Bapak Ibu, 50% disuruh nonton video yang sama, 5% nonton video yang sama. Yang satu Bapak Ibu dikasih relevansi, ada hubungannya untuk kita, ada kepentingannya. Yang satu enggak, silakan ditonton, ditanya, videonya bagus atau jelek? Jelek. Cenderung enggak suka Bapak Ibu, karena merasa enggak relevan. Tapi ketika yang satu Bapak Ibu mau nonton video, dikasih relevansi. Tolong diperhatikan videonya baik-baik karena bisa mempengaruhi kenaikan gaji Anda. Kira-kira nontonnya serius gak? Serius. Begitu ditanya di survei Bapak Ibu, videonya bagus. Mereka terpengaruh, Bapak Ibu, mereka lebih suka Bapak Ibu karena merasa bahwa itu ada relevansinya. Jos? Padahal videonya sama. Jadi kalau Bapak Ibu bisa dibutuhkan, bisa diapain? Anda akan cenderung lebih suka terhadap orang yang Anda butuhkan. Ya atau ya? Ya. Kalau Anda butuh Bapak Ibu, Anda dibutuhkan, tentu saja Anda lebih disukai. Kalau Anda mengembangkan relevansi, satu Bapak Ibu, kalau Anda misalnya mau akrab, mau apa? Akrab. Kalau ada kesamaan, itu sudah ada relevansi. Bapak hobinya apa? Golf. Wah kebetulan Pak, saya juga golf. Langsung klik. Kalau Anda bilang, Bapak hobinya apa Pak? Golf. Mati aku, hobiku main gundu lagi gitu. Ya kalau gitu ya tidak terjadi hubungan. Nah berikutnya Bapak Ibu, asalnya dari mana? Solo. Sama dari Solo. Langsung energinya tinggi. Hanya sama. Ada kesamaan, relevansi timbul. Masuk akal? Tolong tangan kanan ke atas dulu semua. Tempel ke dagu saya. Masuk akal. Yes.
Berikutnya Bapak Ibu, kalau ada yang sama Anda sudah relevan, tapi kalau Anda dibutuhkan, sekali lagi, Anda diapain? Dibutuhkan. Supaya dibutuhkan Bapak Ibu, Anda mengembangkan kompetensi. Mengembangkan apa? Kompetensi. Begitu Anda mengembangkan kompetensi atau keahlian di bidang yang dibutuhkan, Anda cenderung lebih disukai. Jadi mulai hari ini, PR yang kedua Bapak Ibu, Anda tulis 10 keunggulan Anda apa? Nah, 10 keunggulan ini Bapak Ibu, kalau bisa dikomunikasikan kepada orang Bapak Ibu, yang sekiranya butuh kemampuan dan keterampilan Anda mendadak jadi lebih disukai atau lebih orang kepingin sekali akrab dengan Anda. Ya atau ya? Ya. Ketika saya misalnya bantu jualan satu proyek, boom, dalam waktu 5 jam, laku 468 apartemen. Jos? Dahsyat? Orang lain tahu Bapak Ibu mendadak mereka kepingin akrab juga. Mbok tolong Pak, tolong apartemen saya bantu dijualin. Jos? Ini Bapak Ibu mendadak kita relevansinya ada. Oke, siapa yang mau terus mengembangkan relevansi? Angkatan katakan saya. Jadi PR-nya nanti yang kedua, tulis 10 keunggulan kita, komunikasikan kepada orang lain sehingga orang lain tahu, dan ketika orang lain tahu mendadak mereka, oh ya saya butuh orang ini. Kalau butuh cenderung lebih mau akrab, lebih mau daripada kita tidak butuhkan. Ya atau ya? Ya. Nah sekarang berikutnya Bapak Ibu yang ketiga, empati. Yang ketiga, apa namanya? Empati. Kita menunjukkan bahwa kita bisa merasakan perasaan yang bersangkutan. Misalnya Bapak Ibu, ada anak yang tidak suka sama orang tuanya. Begitu diajak omong Bapak Ibu, begitu pulang, nak, gimana sekolahnya? Baik. Gurunya gimana? Baik. Teman-teman gimana? Baik. Kalau lihat ekspresi wajahnya Bapak Ibu, gerakan dan nadanya seperti itu, dia tidak suka ngomong dengan Anda. Kelemahannya dua Bapak Ibu. Satu Bapak Ibu, dia tidak mau ngomong dengan Anda. Yang kedua Bapak Ibu, dia jawabnya tidak pakai otak Bapak Ibu. Ini bahaya Bapak Ibu gitu ya. Nah kalau Anda bisa mengembangkan supaya akrab terlebih dahulu Bapak Ibu, Anda mengembangkan topik Bapak Ibu, empati terlebih dahulu perasaannya dia. Boleh? Boleh. Misalnya Bapak Ibu, kalau ini contoh kasus Bapak Ibu, supaya Anda membangun kesamaan. Membangun apa? Kesamaan. Misalnya anak Anda suka sepak bola, anak Anda suka? Sepak bola. Tim Chelsea, tim apa? Chelsea. Misalnya Bapak Ibu, terus kemudian Anda begitu datang, Anda basa-basi lebih dahulu, tim yang dia sukai, dia langsung akrab. Tadi Chelsea menang, oh iya Pak. Langsung senang, ya atau ya? Karena topiknya ada relevansinya. Nah, Anda bisa merasakan empati dia, jadi bukan langsung negor, langsung ini, tidak ada basa-basinya. Nah, kemudian berikutnya, Ibu, kalau misalnya anak Anda datang, Papa, aku tidak mau sekolah. Terus kira-kira jawabannya gimana? Harus sekolah dong. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika Anda ngomong harus sekolah, rata-rata orang tua Bapak Ibu, dia akan tanpa empati, Bapak Ibu, tanpa perasaan, dia akan nguliain, betul? Ngejek. Kamu tidak sekolah nanti jadi kere baru tahu rasa. Betul? Betul Ibu? Anda tidak ada satu empati, tidak ada kemauan untuk mendengarkan anak Anda. Jadi akibatnya Anda tidak disukai. Ya atau ya? Nah, siapa yang kepengen belajar Bapak Ibu, sharing Bapak Ibu, bagaimana kita tadi Bapak Ibu disukai dengan empati ini. Siapa yang mau supaya Anda didengarkan oleh anak Anda? Siapa yang mau katakan saya? Tolong berdiri semua. Yes. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan. 1, 2, 3, go, 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 go.
banyak sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Berikan tos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Nih, kita lanjutkan Bapak Ibu bagaimana empati terhadap anak kita. Sip? Tadi kalau anak Anda datang, saya tidak mau sekolah. Nah ini Bapak Ibu, biasanya kita sibuk ngasih solusi, menghindar, ceritanya marahin, betul? Nasihatin, nguliain, tetek bengek, ya toh ya? Tadi kok pakai bengek-bengek itu apanya gitu ya? Sekarang begini Bapak Ibu, ternyata kita alangkah baiknya kita mendengarkan. Alangkah baik kita? Siapa pengen tahu caranya mendengarkan Bapak Ibu? Demikian karena kita kepengen empati, pengen tahu perasaannya dia. Why? Siapa pengen tahu? Katakan saya. Ketika ada anak Anda bilang, Papa saya tidak mau sekolah. Ya, terus saya dengarkan. Ayo ngomong. Ya, terus. Ayo ngomong semuanya. Ya, terus. Saya dengarkan. Saya pengen tahu lebih lanjut. Silakan diceritakan. Wah, aku benci sama gurunya. Anda tugasnya Bapak Ibu, Anda empati, Anda satu menunjukkan Anda mau mendengarkan, yang kedua menerima lebih dahulu. Yang kedua apa? Menerima lebih dahulu. Bukan solusi lebih dahulu, bukan? Solusi. Kalau Anda pengen akrab Bapak Ibu dengan anak Anda, dengan orang lain Bapak Ibu, ataupun yang seperti tadi Bapak Ibu orang yang lagi berkeluh kesah, satu Bapak Ibu dengarkan. Ayo bilang, ya terus? Saya dengarkan? Teruskan. Saya mau tahu lebih lanjut, silakan dilanjutkan. Nah ketika dia cerita, wah aku benci sama guruku kok. Iya, terus? Praktis toh? Praktis nggak? Praktis. Ya, terus ketika, wah aku benci, gurunya ini pilih kasih. Anda tunjukkan Anda empati, Anda paham. Oh, saya paham. Jadi kamu males sekolah karena kamu benci sama gurunya. Kenapa gurunya kamu benci? Karena guru, pakai bahasa kita, boy. Kita ulangi pakai karena kamu merasa bahwa gurunya pilih kasih. Iya, semua gurunya pilih kasih kok. Nah kalau dia sudah mulai semua Bapak Ibu, kita ajarkan prinsip berpikir. Semua? Anda ulangi lagi, ayo ngomong, semua? Semua. Ini Anda menanyakan, ini generalisasi, semua atau sebagian gitu ya? Semua, kita bilang semua. Kita bilang, enggak semua Pak, tapi sebenarnya dua, tapi dua ini nyebelin Tuhan. Oh, dua, oke. Terus, ayo bilang. Jadi ketika Anda pancing, ya terus dan Anda menerima, lama-lama Bapak Ibu dia akan cerita lebih banyak. Lu dia pilih kasih, aku percuma belajar kayak apapun kalau gurunya tidak suka sama aku selalu nilai dikasih jelek. Oh, Papa paham. Memang tidak enak ya kalau kita sudah belajar harusnya nilainya bagus gara-gara guru tidak suka sama kita. Ini menunjukkan kita paham dan bisa merasakan. Ya memang tidak enak ya, kita menunjukkan. Sip? Sip. Nah nanti kalau seperti ini tidak enak. Oke, terus silahkan dilanjutkan. Suruh dia cerita lagi, boleh atau enggak? Boleh. Langsung dia akan curhat, ya atau ya? Ya. Nah ketika dia curhat Bapak Ibu, nah tentu saja kita biarkan sampai dia punya solusi sendiri itu yang lebih baik. Ya atau ya? Kalau ternyata tidak bisa punya solusi Bapak Ibu. Nah baru setelah dia kita terima, baru kita berikan alternatif. Berikan kita apa? Alternatif. Nah di prinsip pertama Anda dengarkan, mendengarkan aktif dan menerima. Yang kedua Bapak Ibu, selalu ada pilihan A, B, dan C. Selalu A, B, dan C. Bukan orang tua menang, anaknya kalah. Bukan anaknya menang, terserah kamu sudah kasih tahu enggak mau, benar, terserah lo ya. Pernah dengar? Sering? Nah itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Anda kasih alternatif yang C, yang dimana orang tua dan anak kita sama-sama menang. Anak enggak mau les, kemudian terus gurunya gini. Oke nak, selama kamu nilainya bagus tidak perlu les. Sip? Deal? Deal. Kan jadi ngirit juga ya toh ya. Tapi ketika kita jelaskan kepada anak kita seperti itu dan kemudian kita bilangkan, terus kalau nilainya ternyata kurang bagus harus les. Kalau misalnya tidak suka les sama guru ini, cari guru yang lain. Deal? Deal. Jadi ada alternatifnya. Jos? Good? Jadi Anda tidak paksakan Bapak Ibu, tapi Anda cari alternatif. Tapi itu setelah mendengarkan aktif tadi. Sip? Jelas? Siapa yang jelas angkatan katakan saya. Kemudian kalau yang tentang anak tadi menjadi orang tua efektif, Thomas Gordon gitu ya, MOE menjadi orang tua efektif, Thomas Gordon itu very good one. Kemudian Bapak Ibu yang keempat kita menunjukkan realness, menunjukkan apa? Realness. Anda tidak perlu sebagai orang tua sebagai apa? Wah saya adalah orang yang tokoh sempurna. Enggak Bapak Ibu. Anda bisa menunjukkan realness, siapa Anda sejatinya. Kok anak Anda takut? Wah kayak gitu aja takut. Papa enggak pernah takut. Anda nyebelin, betul? Sip? Tapi kalau Anda empati, Papa juga pernah ngerasakan takut. Sip?
Karena Anda pernah takut juga toh. Nah kalau Anda menunjukkan realness Bapak Ibu, dia langsung merasa akrab. Apalagi realness-nya sama. Sama. Be true to yourself. Anda jujur sama diri sendiri dan jujur kepada orang. Ketika saya menawarkan peluang bisnis Bapak Ibu kepada orang Bapak Ibu, saya bilang, saya suka. Tapi sekali lagi, tidak ada suka dan sejauh mata memandang. Ayo ngomong, sejauh mata, telinga mendengar, apa? Hati merasakan, apa? Pikiran bisa berhitung, Ini menguntungkan. Alasannya seperti ini. Ada resikonya enggak? Ada, resikonya seperti ini. Kalau saya pribadi ambil. Nah kalau ternyata Anda ada resikonya, ya ini ada selalu. Namanya bisnis tidak ada yang tidak berisiko. Tapi resikonya sejauh mata memandang saya berani ambil. Saya ambil. Kalau Anda terserah. Sip? Jadi kembali lagi Bapak Ibu, saya buka jadi realness. Ini ada resikonya, ada apanya. Ya kalau untung dinikmati, kalau tidak begitu untung ya cari supaya bisa untung. Ya toh ya? Realness Bapak Ibu tidak perlu disembunyikan. Jadi benar-benar, oh anak saya begini, ya ceritakan baik-baik aja. Boleh atau boleh? Tidak perlu tampil sempurna. Ya atau ya? Saya kadang Bapak Ibu ada yang tanyanya susah lagi. Ya sudah saya bingung ya saya nanya caranya jawab gimana, boleh nggak? Boleh? Tidak perlu sempurna kok manusia. Saya tahu bahwa saya punya keunggulan, Bapak Ibu semua di sini juga punya keunggulan. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau ada orang lain lebih unggul dari kita. Boleh atau boleh? Kita manusia Bapak Ibu punya kelemahan, jadi itulah realness kita. Tung desa maringen tidak bisa masak. Tidak bisa hamil Bapak Ibu juga. Ibu-ibu bisa hamil ya toh ya? Bapak-bapak bisa? Ya karena mumbu silakan gitu ya. Nah semua punya kelebihan masing-masing. Kita bilang Bapak Ibu, Anda bilang semua tangan dua begini ikutin saya. Juga peserta di Roma ikutin saya. Saya inferior. Kurang unggul. Dibanding Anda semua. Tapi saya pasti juga punya hal-hal yang saya superior dibanding Anda semua. Nah dengan demikian Bapak Ibu ketika Anda ada kelemahan, ada salah, ngaku aja. Boleh nggak? Anda tidak sempurna. Sip? Ini 4 hal Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Siap? Siapa yang mau tanya angkat tangan? Mana? Oh ya ada. Mana? Ayo tanya, ayo. Tanya. Ini tadi sebentar, sebelum tanya saya tanya dulu Bapak Ibu, boleh? Ini kan baru akrab, yang bergairah mau nggak? Mau nggak? Ini yang laki langsung mau semua. Maunya sambil menunjukkan ekstrim, mau Pak, mau itu. Keren juga gitu ya. Nah begini, oke saya bahas dulu, boleh? Gini Bapak Ibu, kalau Anda pasangan suami istri atau gini Bapak Ibu mau bergairah, keakraban itu dibangun dengan kesamaan. Keakraban dibangun dengan kesamaan. Anda punya goal yang sama, Anda akan jauh lebih akrab. Contoh Bapak Ibu, saya punya goal Bapak Ibu. 1000 cases and places to remember. Wih. Jadi kemana-mana keliling dunia Bapak Ibu saya ciuman dengan istri saya, boleh? Orang istri-istri sendiri boleh lah, ya toh ya? Ya toh ya? Pertama kali malu, Bapak Ibu waktu mau ciuman, Bapak Ibu malu, tolong dipotretin, ini istri saya jelasin lagi gitu ya. Waktunya, waduh rasanya merinding-merinding gitu ya. Wah rasanya geli-geli. Tapi lama-lama Bapak Ibu yang motret yang malu, ini ciuman gak selesai-selesai no ya. Minta lagi, foto terus ya. Tapi itu Bapak Ibu ketika ada goal yang sama Bapak Ibu. Ada kebersamaan Bapak Ibu, ada hal-hal yang membuat kita sama. Kita punya anak sama, punya rumah yang sama, punya nilai-nilai yang sama Bapak Ibu, itu membuat kita akrab ataupun harmonis. Tapi kalau mau bergairah, siapa yang di sini mau belajar bergairah? Katakan saya. Anda butuh perbedaan. Anda butuh apa? Perbedaan. Kalau Anda sama terus, apa yang terjadi? Monoton. Betul? Bosan, kurang variasi. Jadi Anda butuh kejutan. Butuh apa? Kejutan yang positif. Kejutan yang kalau Anda mau bergairah Bapak Ibu, sekali waktu culik dong istri Anda, ajak ke hotel, boleh? Boleh? Ini kelihatannya sering nih nyulik. No. Pertanyaan saya, istrinya sendiri atau istrinya orang lain? Nah, istri sendiri, bagus. Nah Anda Bapak Ibu kembangkan perbedaan, yang kejutan-kejutan yang membuat Anda terus bergairah, boleh? Dan perbedaan energi. Perbedaan apa? Energi. Nah kalau mau bergairah Bapak Ibu, ini terjadi perbedaan energi. Yang laki lebih tegas Bapak Ibu, lebih ambil kesempatan Bapak Ibu. Di semua agama, kalau saya salah tolong diralat, diajarkan Bapak Ibu. Pelajarannya apa? Wahai istri, hormatilah suamimu. Wahai suami, sayangilah istrimu. Beda atau beda? Kalau sampai masuk di ayat di kitab suci Bapak Ibu, ada something yang sungguh-sungguh pengen ditekankan. Ya atau ya? Ya atau ya?
Jadi Bapak Ibu, ini perbedaan energi. Laki kalau ambil keputusan, yes cepat Bapak Ibu, tes Bapak Ibu. Ngomong cepat Bapak Ibu, kalau perempuan agak vulnerability itu agak tampak lemah Bapak Ibu. Gimana. Tapi sebetulnya dia bisa ambil keputusan juga. Nah dengan keputusan yang gimana begini, membuat laki mau melindungi. Itu terjadi perbedaan energi. Jos? Satu hari Bapak Ibu, adik istri saya, tentu saja cantik Bapak Ibu, karena istri saya sangat cantik, betul? Istri saya sendiri. Boleh? Pacaran sama bintang film yang paling ganteng saat itu di Indonesia Bapak Ibu. Nah kemudian dia cerita, dia bilang, Kak ini kalau kadang tak ajak nonton kok enggak mau. Adik istri saya Bapak Ibu naik Audi, bayar sendiri punya sendiri. Jadi kepala sekolah punya line kosmetik sendiri. Dahsyat? Tapi kalau dia di kantor Bapak Ibu dia full power. Itu energi laki. Energi apa? Laki. Saya tanya, loh terus kamu nanyanya gimana? Kok kamu undang dia nonton film kok sering enggak mau itu, kamu ngomongnya gimana? Ya aku ngomongnya begini. Manggil nama, misalnya Joni gitu ya. Joni, nonton yuk, bisa enggak? Kalau enggak bisa aku nonton sendiri loh. Itu energi laki, ya toh ya? Kalau energi laki ya nonton sendiri ya. Tapi kalau wanita pakai energi wanita Bapak Ibu, yang laki keluar energi lakinya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ketika terus ngomongnya gimana? Ya pakai feminin dikit dong. Nadanya. Kamu bilang Joni, ini ada film bagus loh. Kamu sudah nonton belum? Aku pengen nonton, tapi aku takut sendiri. Kamu mau enggak nemenin aku? Mau ya. Masuk akal? Tolong tangan kanan ke atas dulu semua. Masuk akal. Das. Jadi kalau wanita, walaupun Anda sukses sekali di bidang pekerjaan Anda, please pulang tetap jadi wanita. Setuju? Jadi kalau mau bergairah yang laki, jadilah laki. Yang perempuan, jadilah perempuan. Lebih feminin, Bapak Ibu, Anda akan jauh lebih bergairah. Jos? Hormatilah suamimu. Suami, sayangilah istrimu. Itu is very good one, akan Anda jauh lebih bergairah. Ya atau ya? Istri saya Bapak Ibu, saya kasih kewenangan mau beli apa boleh. Tapi dia tetap Bapak Ibu pura-pura Bapak Ibu. Pakai feminin, Bapak aku beli tas ini boleh nggak? Boleh. Tapi aku bingung milih yang ini atau yang itu. Sudahlah. Terus kemudian dia nunjuk, yes milih ini. Terus kemudian pulang saya tanya, kamu beli nggak? Enggak. Loh kenapa? Aku pengen kamu yang milihkan. Kadang saya gemes, alah gitu aja nggak bisa milih, harus kita milih. No. Pulang langsung bergairah, itu ya. Ya atau ya? Jos? Sip? Nah sekarang Bapak Ibu sesi tanya jawab. Siap? Siapa yang mau tanya silahkan. Ayo tanya apapun. Ayo tanya. Ya silahkan. Ibunda silahkan. Sebutkan nama. Selamat malam Pak Tung. Malam yang dahsyat silahkan. Nama saya Mawida. Saya dari Palangkaraya. Mau diapakan Bu? Mau di... Mawida, ya silakan. Mawida, ya silakan. Saya mau bertanya Pak Tung, bagaimana caranya membangun rasa empati itu kepada anak? Kepada anak? Iya, saya memiliki anak kelas 3 SMP, karena profesi saya sebagai agen asuransi ya, sering meninggalkan rumah, keluar kota, di mana ketika saya meninggalkan anak saya tersebut, saya merasa seperti iba, sedih gitu kan, galau gitu kan. Galau boleh. Ini anak muda juga ini. Merasa seperti ya, karena seorang ibu kan rasa kasih sayang itu ya Pak Tung ya. Tapi saya ketika saya merasa seperti itu, tapi anak saya merasa enjoy aja gitu dia saya tinggal gitu. Terus pertanyaannya? Pertanyaan begini, bagaimana caranya supaya saya menimbulkan rasa empati kepada anak saya? Dia tidak mungkin dia malu menunjukkan sungguh-sungguh, mungkin tidak mau membebani saya gitu. Saya kepingin dia tuh maksudnya care kepada orang tuanya. Gitu. Jadi yang diinginkan oleh Ibu Ida ini, kepingin anaknya itu begitu ibu pulang langsung care. Jadi bukan tidak peduli. Iya. Loh, kalau ditinggal enjoy bagus loh, daripada ditinggal terus anaknya nangis terus, ibu lebih galau lagi gitu ya. Oke, begitu Bu pertanyaannya. Iya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk pertanyaannya Kak Suraya. Yeah. Wow. Jadi ada satu yang bagus Bapak Ibu, itu satu yang namanya Ron Clark. Bapak Ibu Anda bisa cari di YouTube, wawancara dengan Oprah Winfrey yang kedua. Second interview Ron Clark Bapak Ibu dengan Oprah Winfrey, cari di YouTube Bapak Ibu. Dia menceritakan Bapak Ibu tentang anak dengan orang tua. Anak dengan orang tua itu harus hormat. Dan hormat itu dibentuk bukan hanya karena dibiarkan terus dia bisa sendiri, enggak. Care itu diwajibkan. Care itu
Jadi kalau Ron Clark sampai ngomong, pada waktu kita salaman sama anak kita harus ajarkan salaman orang harus pandang mata gitu. Itu dia punya 55 esensial yang harus. Dan dengan demikian kalau ini, anak itu akan care sama orang tua. Anak-anak yang tidak care sama orang tua, anak-anak yang tidak hormat sama orang tua, itu ternyata di luar Bapak Ibu menimbulkan banyak perkara. Banyak sekali orang-orang masuk penjara dites Bapak Ibu, ternyata dia sangat tidak hormat sama orang tua, tidak hormat sama gurunya. Orang-orang yang hormat sama orang tua dan hormat guru itu akan membuat kita lebih bagus. Dikasih barang, ada aturannya. Kalau dikasih barang, dalam waktu 3 detik tidak ngomong terima kasih, diminta balik Bapak Ibu. Jos? Dan anak kalau diajak ngomongan tidak boleh menunjukkan ketidakhormatan. Maksudnya apa? Kalau diajak ngomongan matanya, perhatikan saya. Jadi kita berhak minta supaya dia care itu harus ada didikan. Terus berikutnya kalau misalnya diajak ngomongan, ketika anak tidak menunjukkan sesuatu yang tidak hormat, kita boleh betulkan. Itu Ron Clark. Dan itu diajarkan Bapak Ibu. Menarik? Jadi saran saya ibu itu harus diajarkan. Kita sayang tapi kita harus gitu Bapak Ibu. Satu sayang, ayo tangan kanan begini. Satu sayang. Satu disiplin. Jadi dahsyat. Kalau kita sayang doang, kita seringkali tidak bijaksana. Kalau kita disiplin doang, jadi otoriter. Ron Clark adalah guru terbaik di Amerika Bapak Ibu, ngajarin dengan seru Bapak Ibu seperti Tung Desember ingin Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu. Terus kemudian dia juga ada disiplinnya, juga ada apanya? Jadi disiplin Bapak Ibu, begitu anaknya tidak, kamu memandang saya tidak hormat, tidak boleh, ayo hormat harus gini. Dia omongan harus pandang begini, tidak boleh matanya ke sana, tidak boleh. Tidak boleh, jadi dia respect Bapak Ibu. Dan ketika respect dan kita disiplin dan kita care Bapak Ibu, hasilnya kita sayang Bapak Ibu, kita baik, kita lucu, kita fun, kita menyenangkan. Tapi kita disiplin juga Bapak Ibu, tegas di tempat yang penting harus tegas, jebret jadiin satu, keluarga kita jauh lebih harmonis. Jos? Dahsyat? Tepuk tangan dulu kasih suara. Yeah. Wow. Sekarang Bapak Ibu, siapa yang mau tanya lagi angkat tangan? Wis mau tanya semua atau jawabnya kapan begitu ya? Oke, silakan. Silakan. Kebetulan kalau kondisi boleh tahu namanya? Oh ya, nama saya Teddy. Silakan Pak Teddy. Misalkan saya lagi capek, lagi emosi juga. Nah, kebetulan ada teman curhat. Nah, ini kan ada satu hal yang nggak sama. Kita mementingkan satu hal, kita ego kita sendiri juga ada, tapi teman juga membutuhkan. Bagaimana kita menghandle ini, Pak? Supaya kalau teman ini lagi curhat, kita juga bisa empati sama dia. Iya, ini pertanyaan seperti itu? Iya. Supaya kita bisa komunikasi dengan baik, milih padahal kita lagi capek hati, lagi marah, lagi apa, supaya nadanya juga pas, semuanya supaya baik. Seperti itu pertanyaannya? Iya, Pak. Atau kadang temennya nyebelin, terus supaya kita baik, seperti apa gitu? Oke ya? Yang pertama, Pak. Jadi supaya teman kita juga kita komunikasikan dengan baik juga, Pak. Walaupun kita dengan lagi males, lagi capek gitu ya. Iya. Oke, kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kasih suara Wow. Kembali Bapak Ibu ke 4 hal tadi. Kalau Bapak Ibu masih ingat 4 hal. Jadi nomor 1 Bapak Ibu kita peka terhadap friendliness. Oh, saya enggak friendly kalau begini. Kalau diajak ngomong lesot itu saya enggak friendly. Nah, kalau itu peka tuh. Kemudian supaya saya mengembangkan friendly mindset. Mengembangkan friendly mindset tadi masih ingat? Jadi kalau suatu waktu saya butuh dia nanti gimana? Coba bayangkan Bapak Ibu. Pak Teddy, Anda bayangkan kalau nasib Anda, hidup anak-anak Anda nanti tergantung sama dia. Kira-kira Anda langsung semangat enggak ngelayani dia? Loh, langsung semangat toh. Jadi tinggal dibayangkan bahwa someday somehow saya butuh dengan dia, orang ini saya nyawanya tergantung dengan dia. Oh, Anda langsung lebih semangat. Iya toh ya? Iya toh ya? Kalau Anda mau langsung merubah supaya saya mau komunikasi Pak, tapi kalau rasanya capek, sebentar. Saya butuh orang ini loh. Kalau Anda bilang saya butuh orang ini, someday somehow saya butuh, kenapa tidak saya? Oke, silakan, langsung Anda semangat. Kalau Anda misalnya masih agak mas sebentar ya, saya ke kamar kecil dulu. Oke, Anda ngoleh dulu, betul nggak? Kretek, yes, langsung lagi. Oke, mau ngomong apa? Silakan. Itu namanya merusak pola. Jadi Anda lagi loyo, Anda rusak pola, Anda tarik nafas, Anda bayangkan bahwa dia penting untuk Anda, kemudian Anda jebret, Anda langsung ngomong, nadanya pun langsung kita simpatik. Ya atau ya? Ya atau ya? Orang ngeritik Bapak Ibu, dia enggak tahu Bapak Ibu siapa yang dikritik, betul? Kalau yang dikritik bisa membunuh dia karena dia ngeritik Bapak Ibu, kira-kira mau ngeritik enggak orang nih? Enggak bakalan, betul enggak? Ya atau ya? Jadi orang enggak pernah tahu siapa butuh siapa nantinya. Jadi alangkah baiknya kita pikirkan bahwa saya suatu waktu bisa butuh dia kok. Kalau Anda rusak pola, Anda balik, Anda dengan senyum, Anda akan jauh lebih
dahsyat. Komunikasinya lebih baik, nadanya lebih rendah, lebih baik adanya. Sip? Jos? Kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Yeay! Yeah! Wow! Tolong berdiri semua. Yeah! Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan 1, 2, 3, go, 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 go. Banyak sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Berikan tos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Nah, Bapak Ibu tadi mengembangkan kemiripan Anda bisa detail. Kalau orangnya ngomong, kata-kata yang dipilih sama dengan orangnya, gerakannya plus minus sama Bapak Ibu, nadanya sama, orang cenderung lebih akrab dengan Anda. Misalnya orangnya ngomong cepat, Anda ikut cepat, orang cenderung lebih merasa sama Bapak Ibu, lebih akrab. Kalau dia bilang, saya senang barang-barang yang menghasilkan, Anda tidak bisa ngomong, barang saya hebat, tidak usah. Anda bilang, barang saya menghasilkan. Atau Anda ulangi, Bapak suka barangnya apa? Oh, saya suka yang produktif, suka yang? Produktif. Anda ulangi aja, Bapak suka barang yang produktif. Ketika Anda ulangi begini Bapak Ibu, orang merasa dipahami. Jos? Sip? Apalagi Bapak Ibu, kalau Anda bilang saya senang barang-barang yang fantastik, Anda tidak bisa, Pak ini hebat. No, beda Bapak Ibu. Ketika Anda bilang ini fantastik, ini apa? Fantastik. Itu lebih akrab, lebih mirip. Jos? Sip? Kemudian gerakannya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hampir mirip Bapak Ibu gerakannya, cara bernapasnya Anda ikutin, orang langsung akrab dengan Anda. Ini saya ajarkan Bapak Ibu di Sales Magic Bapak Ibu. Jadi Sales Magic Anda langsung akrab, merasa nyaman, kok enak gitu ya. Dahsyat luar biasa. Pintu pertama lolos dulu, pintu disukai. Pintu disukai. Selanjutnya tergantung Anda gitu ya. Siapa yang belajar jauh ini, belajar sesuatu yang bermanfaat, angkat tangan katakan saya. Siapa yang mau terus belajar, angkat tangan dua katakan saya. Ikutin seminar saya, cari CD-CD saya, ikut TDW Show. Jos? Nah, dulu Bapak Ibu saya mau pensiun. Pada waktu saya mau pensiun, Bapak Ibu sudahlah, saya akan mengurangi seminar begitu. Saya mau mengurangi seminar. Mendadak ada satu wanita berdiri Bapak Ibu, jangan Pak Tung, dan beliaunya nangis Bapak Ibu, jangan Pak Tung, Indonesia membutuhkan Anda. Saya sampai cry Bapak Ibu, dia ngomong, hari ini Pak Tung saya ikut seminar Bapak semua, saya beli semua CD-nya, saya berubah hidup saya berubah bumi dan langit. Sekarang saya punya Alphard Pak Tung, punya Mercy, punya deposito, punya rumah baru.
Semuanya tidak ada artinya apa-apa, saya belajar dari Bapak itu sungguh luar biasa. Kemudian saya terharu juga Bapak Ibu, dan pada waktu itu akhir tahun banyak sekali SMS, 360 lebih SMS, karena murid-murid tahu saya mau pensiun, dia bilang jangan pensiun, itu menyentuh hati, dan saya lanjutkan Bapak Ibu, terus Bapak Ibu masih berkarya untuk bangsa dan negara. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Nah, oke. Yeah. Wow. Dan yang lebih sakti lagi Bapak Ibu, berapa tahun berlalu, kemudian waktu saya ulang tahun Bapak Ibu, ibu ini Bapak Ibu dengan suaminya datang ke tempat saya Bapak Ibu, dia bilang, Pak Tung saya kasih hadiah ulang tahun, kebun jati 1 hektar, Jos? Dahsyat? Coba murid saya gitu semua itu ya, saya semangat ngajar terus ya toh ya. Oke Bapak Ibu, siapa yang mau nonton kisah hidup orang ini perubahannya seperti apa? Siapa yang mau nonton katakan saya? Mari kita lihat video tape ini. Wira Pradana, seorang miliarder muda Indonesia yang memulai berwirausaha sejak semester 5 kuliahnya di Institut Teknologi Bandung. Setelah lulus kuliah, Wira Pradana sudah memiliki perusahaan PT Global Media Nusantara. Hingga sekarang, perusahaan tersebut telah memiliki beberapa anak perusahaan dan mampu mencetak jutawan-jutawan baru di Indonesia. Pada awalnya, perjalanan bisnis yang dirintisnya mengalami naik turun dan lambat berkembang. Selama 3 tahun, hanya memiliki 1 kantor yang beroperasi dengan jumlah karyawan 7 orang. Tahun 2008 mendapat lonjakan besar dalam bisnisnya setelah mengikuti seminar Financial Revolution and Marketing Revolution, Tung Desem Waringin. Sesuai dengan filosofi bisnis yang bertujuan bersama untuk meraih kehidupan lebih baik dalam hal religi, sesama, dan lingkungan, kini perusahaannya memiliki lebih dari 15 kantor cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Seiring perkembangannya, sejumlah sertifikat, penghargaan, dan prestasi pun telah diraih. Salah satunya, The Winner Indonesian Award 2012, sebuah penghargaan yang diberikan kepada pribadi yang berkualitas, energik, intelek, memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi, profesional, dan berprestasi yang ditandatangani oleh 3 menteri. Kebetulan Bapak Ibu, beliau berdua datang di sini. Boleh kita panggil di atas panggung? Boleh? Kalau boleh Bapak Ibu, kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Bapak Wira dan Ibu Eli. Silakan Pak Wira, silakan Ibu Eli, apa kabar? Dahsyat, Pak. Mantap, dahsyat. Silakan ceritakan Pak Wira apa yang terjadi. Anda belajar apa sih kok hidup Anda berubah dahsyat luar biasa. Demikian juga Ibu Eli. Iya. Jadi dulu saya memiliki bisnis ya yang berjalan. Kemudian tiba-tiba Bu Eli ini datang gitu ke rumah, pulang ke rumah, bilang, "Pak, ini ada seminar marketing bagus nih, Pak Tung Desem Waringin gitu. Ayo ikut karena beli buku dapat tiket 2 kan Pak waktu itu." Kemudian akhirnya waktu itu saya agak ragu-ragu, enggak lah kita sudah jalanin bisnis seperti biasa juga bagus kok. Akhirnya tapi Ibu Eli ini maksain saya terus Pak. Ya saya beruntung sekali ya istri saya ini menjerumuskan saya bisa belajar dari Pak Tung gitu. Weh, kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Iya. Wow, silakan Pak. Kemudian waktu itu tahun 2008, alhamdulillah saya akhirnya bisa datang dengan Ibu Eli ke waktu itu Marketing Revolution Pak. Wow. Disitulah saya mulai terbuka bahwa wah ternyata saya harus banyak belajar gitu kan. Ternyata untuk bisa dapat hasil yang besar kita harus meningkatkan ilmu kita juga gitu ya. Dan alhamdulillah saya belajar sesuatu hal yang sampai sekarang saya praktekkan terus itu Pak, ilmu dari Bapak. Yaitu waktu itu saya yang kena sekali itu yang 4 hukum menjual closing ya, 4 hukum closing itu, yang hukum perbandingan, hukum keterbatasan, kemudian ada hukum ikut-ikutan, ya kan, hukum ya bagus ya itu
Jadi artinya di situ saya praktekin sampai sekarang. Alhamdulillah tahun 2009 itu omset usaha saya naik 3000%, Pak. Wow. Jadi dalam 1 tahun naik 3000%. Iya, Pak. Dan disitulah breakthrough saya di situ dan terus berlanjut sampai sekarang, Pak. Alhamdulillah. Jadi gitu. gara-gara seminar dan buku Marketing Revolution. Buku Marketing Revolution, CD-CD-nya saya beli semua dan di seminar itu juga saya daftar semua seminarnya Pak Tung berdua, Pak, dengan istri gitu. Bermanfaat, Pak. Sangat-sangat bermanfaat dan sampai sekarang memang ilmu itu terus yang saya pakai gitu, Pak. Wow. Untuk Ibu, kenapa pada waktu itu suami dipaksa-paksa, diancam juga kalau kamu enggak ikut seminar nanti cerai loh gitu. Langsung ya wes ikut seminar langsung semangat gitu. Kalau saya kan ngeliat dari bukunya udah bagus ya Pak, simple banget gitu. Suami saya perlu sesuatu yang simple, terus dari packagingnya juga bagus. Saya pertama kali juga di situ juga ya pas ke tempat acara itu sama-sama wow gitu. bagus ya. Thank you so much. Thank you. Jadi beginilah Bapak Ibu, cari ilmu yang simple, cari ilmu yang kasih tepuk tangan, kasih suara ye. Wow. Yeah. Wow. Sekarang saya dengar usahanya sudah banyak sekali. Bapak ada di IT, kemudian juga di Jabon, di Kebun, Jati Kebon, dahsyat luar biasa sampai saya dibagi tadi. Oh, yang lain juga gitu loh, bagiin gurunya gitu, kenapa sih gitu ya. Bagi cerita aja saya sudah senang. Sip? Apalagi kalau Anda bagi yang lain juga apa boleh buat ya. Nanti saya dipaksa dikit, Pak, Mbok mau, Mbok. Saya bilang, oke, saya mau saya terima dengan tangan dan kaki yang terbuka. Wah, gitu ya. Silakan, Pak. Ya. Jadi memang usaha saya awalnya di bidang IT, Pak, dan sampai sekarang kita terus mengembangkan teknologinya. Kemudian sekarang memang kita ada usaha di bidang Jabon, ya, ini iKIS, di mana ini memang ternyata banyak orang tidak tahu, Pak. Sebenarnya menanam pohon itu untungnya luar biasa. Bukan hanya nebang pohon ya. Iya, bukan hanya nebang pohon. Oh, yang untungnya lain nebang doang ya, gitu ya, enggak pernah nanam gitu ya. Iya, jadi saya kemarin menjual cukup banyak kayu ya, cukup banyak pohon. Itu keuntungan dari biaya kita menanam dibandingkan hasil penjualan ini bisa mencapai 500%, Pak. Wow. 500%. Itu luar biasa. 500%, Jos. Dahsyat. Dahsyat luar Dan biasa. kita bisa menjadi punya aset miliaran sebenarnya kalau dengan menanam pohon ini sederhana sekali. Apalagi yang ditanam ini kan tanaman hutan, Pak. Kalau tanaman hutan ini kan jarang yang, kalau hutan kan tidak ada yang merawat, Pak ya. Tidak ada yang merawat pun tumbuh kan. Jadi memang tanaman hutan ini kan tidak terlalu beresiko mati atau bagaimana. Kalau dicuri orang? Nah, itu kita sudah punya sistem IT untuk mengamankan itu, Pak. Jadi saya kan memang backgroundnya bidang IT, sehingga kita terapkan teknologi yang kita miliki untuk di kebun itu di juga. kebun itu juga. Mbok ngajari rekan-rekan di sini, boleh mau? Iya. Mau? Boleh. Siapa yang mau belajar? Katakan saya. Oh, ini pasti mau semua, itu Mbok diajarin semua. Yuk. Iya. Ini kalau rekan-rekan di sini mau belajar bagaimana kita bisa Bapak Ibu bisa punya aset 2,4 miliar hanya dengan menanam 65 pohon itu, Pak. Wih. Ya, itu ada workshopnya, itu nanti undangannya bisa saya kasih gratis ya. Padahal kalau ya undangan workshop ini senilai 1 juta sebenarnya, tapi untuk rekan-rekan di sini dan mungkin pemirsa yang ada di televisi bisa nanti konfirmasi saja ke nomor 022. Catat, ayo catat. Anda akan didapatkan workshop gratis gara-gara nonton TDW Show, Jos. Iya. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu, semua investasi ada resikonya. Ada apanya? Resikonya. Nah, untuk itu lebih baik untuk mengurangi risiko belajar dari yang sudah ahli, Jos. Iya. Sip? Setuju? Terus Bapak Ibu, silakan. Ya. 022 60 900 ribu. 022 022 60 900 ribu. 900 ribu. Wah, 900 000 Nah, 5 itu. kali. Yes. Mungkin formatnya TDW Show spasi nama gitu aja. Nah, kalau di daerah-daerah terus gimana? Kadang juga ada. Ada, kita sudah punya cabang kurang lebih 20 di seluruh Indonesia, Pak. Wow.
Udah. Jati saya kapan panen? Siap Pak. Pokoknya kita segera Pak nanti kita panen. Yes. Jadi kita punya seminar juga hampir di seluruh Indonesia. Nanti kalau Bapak Ibu sudah daftar nanti kita akan arahkan di tempat seminar yang kita ada gitu. Good. Ya. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu, kasih suara yeay. Tepuk tangan susu, kasih suara yeay. Thank you Pak, thank you. Dahsyat, saya tunggu kisah sukses berikutnya. Saya tunggu kisah sukses berikutnya Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Wira, Ibu Eli. Yeah. Wow. Itulah kalau kita terus mau belajar dan praktek hasilnya tentu dahsyat luar biasa. Ya atau ya? Belajar dari ahlinya, belajar dari kalau dengan Jati tentu saja tidak bisa belajar kepada saya, belajar ke Pak Wira dan Ibu Eli. Untuk IT yang teknologi yang Bapak Ibu kepengen tahu, tanya kepada Pak Wira dan Bu Eli gitu. Sip? Setuju? Nih Bapak Ibu, saya juga mau ngasih hadiah. Siapa yang mau tak kasih hadiah? Angkat-angkatan saya. Nih. Wih Bapak Ibu, ada fotonya saya lagi pelukan Bapak Ibu. Membina hubungan yang akrab dan bergairah. Siapa yang mau dapat angkatan saya? Peserta di rumah kalau mau dapat angkatan saya. Di rumah di sini langsung aja ikut angkat tangan terus nih, nafsu ya boleh gitu ya. Sudah bergairah boleh. Berikutnya Bapak Ibu, ini kalau Anda ikut saya di Twitter, follow di @tongdewe. Nah setelah Anda follow @tongdewe, Anda berikan komen yang positif ataupun komen yang ceritanya Anda belajar apa dari selama 1 hari ini, rangkumkan. Dan Anda boleh juga di @tdwshow_tvri, Anda komen, Anda retweet, Anda akan saya pilih 20, akan saya follow Anda, dan kemudian saya minta DM alamat Anda, direct message alamatnya, dan Anda akan mendapatkan 20 yang beruntung. Oke. Tolong berdiri semua. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan 1, 2, 3, go, 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 go.